Baru saja Wakil Presiden bertemu dengan Presiden Ukraina tadi dengan Deputi. Ada dua agenda. Jangan Ukraina, Ya. Slovakia. Slovakia. Mohon maaf, Slovakia. Ada dua agenda yang tadi mungkin ditunggu oleh teman-teman pers. Ya. Kalau yang terkait dengan dialog interfaith kan sudah terbuka sehingga tidak perlu ditanyakan, tapi lebih kepada pertemuan dengan Presiden Slovakia dan Deputi sebelumnya tadi. Silakan Pak, langsung didampingi oleh Bapak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri. Saya kira banyak hal yang kita bicarakan. Pertama itu untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Kita memang sudah ada kerjasama terutama di bidang pertahanan. Ya. Kita mensuplai amunisi di sini. Dan saya kemudian juga cyber ya. Cyber security itu juga kita tingkatkan karena itu penting. Kemudian juga diusulkan supaya sidang Komite Ekonomi Bersama SKEP ini direncanakan 2024 itu sudah lama tertunda supaya dilakukan revitalisasi. Ya. Kemudian juga dan ini nanti Slovakia sebagai tuan rumahnya. Kemudian juga dukungan penyelesaian Indonesia untuk WCPA ya, pendekatan konstruktif, artinya perjanjian antar Indonesia dan saya memang menyampaikan lagi hambatan dagang kita, terutama masalah-masalah terkait dengan produk kita yang sawit, tapi tidak direspon. tidak direspon ya. Itu. Kemudian ini yaitu saya nyebutnya sebagai diskriminasi di dalam soal perdagangan. Dan saya kira itu beberapa yang menurut saya penting. Kemudian juga menghidupkan kembali hubungan parlemen. Yang itu Pak Dubes mengingatkan saya. Dan itu kemudian juga sudah lama juga terhenti. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Kemudian produk halal juga. Saya minta Slovakia menjadi hub untuk ekspor produk halal dari Indonesia. Dan ternyata kalau menurut Pak Dubes di sini itu jauh lebih murah biayanya karena pelabuhannya dekat ya, dan lebih mungkin untuk bisa menjadi hub produk halal di Indonesia dibanding dengan Belanda dan juga yang lain-lain. Itu saya kira itu ya. Dengan Presiden tadi ya juga menyangkut masalah kerjasama ekonomi dan kemudian soal energi terbarukan, soal hijau, dan kita memang pemerintah kita juga sedang membangun energi terbarukan dan juga menyangkut sama saja hubungan dagang kita itu terutama di bidang pertahanan. Ya. Oh ya, tadi saya lupa satu yang saya minta juga di Wakil Perdana Menteri itu mengenai tenaga kerja kita di bidang otomotif dan lain-lain sebagainya. Kita Indonesia siap punya
tenaga terampil yang untuk dan memang mereka memerlukan tenaga kerja dan mereka merespon itu. Ya, dengan Ibu Presiden juga tadi kita bicarakan itu dan termasuk isu perdamaian saya sampaikan juga melalui dialog agama tadi saya bilang tadi kita berganti Al-Fatihah dan terus terang banyak warga kita yang Muslim belum punya masjid di sini, ya, tapi beliau menyampaikan bahwa belum cukup aturannya dipenuhi. Kita bicara juga tentang soal perang Ukraina dan di Palestina. Saya sebut bahwa kita memang Indonesia ingin supaya pertama segera dihentikan itu pertempuran dan solusi permanen two state solution. Tapi dia setuju itu. Saya masuk kepada masalah perempuan, pentingnya pemberdayaan perempuan. Kebetulan dia presiden perempuan pertama di Slovakia. Dan saya bilang bahwa banyak korban perempuan di Gaza. Ya, anak-anak, perempuan banyak itu sehingga tidak terlindungi. Sehingga perlu ada. Saya kira itu beberapa hal yang apalagi tadi yang saya dukungan Slovakia di OECD, Pak. ya, dan dukungan Slovakia di OECD baik tadi dengan Wakil Perdana Menteri maupun dengan Presiden, ya mereka mendukung itu. Ya, 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 saya kira itu beberapa. Itu saya kira. Mungkin ada sedikit pertanyaan, monggo silakan. Presiden mendukung Pak untuk diskriminasi sawit, Presiden. Kan kalau deputi PM kan tidak merespon. Ya, sama lah tidak merespon soal itu. Ya, mungkin belum apa. Dan mereka akan ya, kemudian mereka juga akan menghentikan kan tadi ya. Batubara ya. Penggunaan batubara untuk energi baru. Jadi pokoknya kalau kita masuk itu ya, termasuk kemarin di Yunani, ya, juga ketika kita masuk soal itu tidak direspon kan? Ya. Konsensus Uni Eropa. Itu konsensus Uni Eropa itu belum berubah. Kelihatannya masih harus diperjuangkan. Tapi Indonesia terus berjuang Pak ya. Terus kita, saya kemarin dengan di Yunani dengan Perdana Menteri Yunani, saya sampaikan, tadi juga saya sampaikan. Karena terus berjuang. Karena memang masih harus dipahamkan betul. Bahkan saya bilang itu menyebabkan para petani kita jadi korban karena adanya kebijakan yang diskriminatif itu. Saya sampaikan juga. Tidak sedang merusak lingkungan Pak ya. Enggak ngomong lingkungan, tapi beliau tidak merespon. Isu yang dikembangkan. Ya. Deforestasi. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya.